Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kali ini kita akan belajar dari 1 Korintus 15 ayat 50 sampai ayat yang ke-58. Tapi sebelumnya mari kita datang kepada Tuhan, kita berdoa. Bapa Sorgawi, terima kasih Tuhan untuk kesempatan belajar firman Tuhan. Sungguh Tuhan, kami membuka hati kami untuk suara-Mu. Kami tahu banyak hal yang tidak kami mengerti. Sebab itu kami rindu supaya Rohul Kudus mencerahkan kami melalui bagian firman Tuhan ini. Nasihati tapi terus teguhkan kami menjadi orang yang mendengar tapi juga yang melakukan firman Tuhan. Demikian hamba-Mu menyerahkan diri oleh urapan-Mu menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 1 Korintus 15 ayat 50 sampai 58 demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Sesungguhnya, aku menyatakan kepadamu suatu rahasia, kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Saudara, menonton pertandingan bulu tangkis adalah salah satu kesukaan saya. Apalagi kalau itu saudara pertandingan berkelas internasional. Namun saudara, ada satu kelemahan saya. Kalau yang bertanding adalah pemain Indonesia. Oh saudara, saya mending gak nengok. Kenapa saudara? Itu bikin saya deg-degan, keringet dingin, bahkan saudara lutut saya gemeteran saudara. Biasanya saya langsung masuk kamar, tapi saudara saya memasang telinga lebar-lebar untuk dengar siapa ya yang menang. Saudara melihat itu biasanya Pak Sahat akan menegur saya. Kalau menonton itu nikmati permainannya, supaya nanti siapapun yang menang kita tetap happy, katanya gitu saudara. Namun karena dia tahu saya nggak kuat, biasanya dia juga akan bilang, udah sana masuk kamar. Nanti siapa yang menang aku kasih tahu daripada jantungmu copot. Saudara, hal yang saya nantikan adalah kalau kemudian Pak Sahat dari ruang televisi akan berseru, yes, Indonesia menang. Oh saudara, biasanya saya akan buru-buru keluar dan semangat saya muncul menonton replay permainan itu. Seperti saudara, pertandingan perebutan juara dunia bulu tangkis tahun 2017 ini. Pada waktu itu kategori ganda campuran bertanding pasangan Indonesia Owi Butet melawan pasangan Tiongkok saudara Siwei dan Kince. Saudara, pertandingan itu saudara begitu menegangkan. 2 set saudara sudah ditempuh 15-21, 21-16 imbang. Saudara, sekarang set yang ketiga.
Oh, it's wide. Once again, the line judge has got it right. Match point opportunities for a second world title. Match point opportunities. First well saved by Chen Qingchen. So. Lilian Raset. They've done it. The Olympic champions regain one goal. Saudara, saya waktu melihat akhir dari pertandingan itu saya sedemikian saudara bersuka cita. Saudara, saya melihat tayangan ulangnya seperti nggak melihat tayangan ulang. Saya juga ikut teriak, ye, owi, butet, butet. Saudara, namun ketika saya melihat tayangan ulang itu, saya nggak deg-degan lagi saudara. Nggak keringat dingin lagi, nggak gemetaran lagi. Saudara, saya bahkan happy banget nonton lagi pertandingan itu. Mengapa saudara? Karena saya sudah tahu tim kesayangan saya adalah pemenangnya. Saudara, demikianlah pula dengan kehidupan anak-anak Tuhan, engkau dan saya. Akhir pertandingan dari kehidupan kita sebenarnya sudah pasti. Kitalah pemenangnya. Perjalanan hidup kita memang belum selesai, saudara. Seperti sebuah pertandingan, jatuh bangun, demikian pula kehidupan kita. Mungkin sebagian dari kita, saudara, sedang mendapatkan poin. Baru saja lulus, baru saja mendapatkan promosi jabatan, mendapatkan pekerjaan yang diidam-idamkan, kelahiran anak atau cucu yang dinanti-nantikan. Tapi juga mungkin sebagian dari kita, saudara, baru saja kehilangan poin. Mengalami kehilangan, kesakitan, air mata, badai hidup yang tiba-tiba menerpa. Saudara, juga mungkin di antara kita ada yang baru memulai pertandingan. Ada yang sedang di tengah pertandingan atau bahkan sedang di ujung pertandingan. Saudara, tidak peduli bagaimana kisah perjuanganmu dalam pertandingan hidup ini. Apakah ada di set 1, set 2, atau set yang ketiga. Namun yang pasti saudara, akhir pertandingan sudah jelas. Kitalah, engkau dan sayalah pemenangnya. Bagi orang Kristen saudara, orang yang sungguh percaya kepada Tuhan Yesus, kemenangan adalah kepastian. Saudara, ada seorang pengkhotbah, dia lulusan dari sekolah tertua. Gaya bicaranya berani, dia mengadakan perjalanan ke seluruh dunia. Dia bisa berbicara dalam seluruh bahasa. Dia mendatangi orang kaya, dia mendatangi orang miskin. Dia sedemikian fasih berkhotbah saudara, sehingga dia mampu menyentuh hati orang yang paling kaku sekalipun. Dia bisa membuat orang yang jarang menangis, saudara. Sebenarnya saudara, hampir semua orang membenci orang ini, tapi terpaksa harus mendengarkan dia. Pengkhotbah itu bernama kematian. Saudara, setiap batu nisan adalah mimbarnya. Dan suatu kali saudara, engkau dan saya akan menjadi subjek khotbahnya. Pada waktu itu dia akan berdiri di sisi kuburan kita dan berkhotbah kepada orang lain. Saudara, benarlah, di setiap jiwa yang datang ke dalam dunia ada seperti sekring waktu yang terpasang. Saat saudara kita lahir, sekring itu mulai hidup, menandakan dimulainya hitungan mundur. Tek, 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 hingga menuju titik nol dan sekring berbunyi. Sebagian saudara hitung mundurnya lama, tapi sebagian cepat. Hitung mundur terus berjalan. Dan mungkin saudara, sekring kita, engkau dan saya, sudah hampir terdengar. Saudara,
tidak peduli sehebat apapun manusia, kematian masih menjadi hal yang menakutkan. Mengapa saudara? Karena kematian itu masih misteri. Gak tahu kapan datangnya, itu di luar kendali kita dan kita gak bisa menghindarinya. Tapi saudara, bukan hanya itu. Kematian masih sesuatu yang sangat menakutkan saudara. Karena pada saat itu kita tidak bisa lagi menghindar dari penghakiman Tuhan. Dia menuntut pertanggungjawaban engkau dan saya atas perbuatan kita selama di dunia ini. Baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Di dunia ini saudara kita bisa berkelit. Tapi tidak pada waktu itu di depan Sang Hakim Agung. Saudara, adakah jawaban untuk ketakutan terbesar manusia itu? Ada saudara. Bagi orang Kristen saudara, kemenangan atas kematian adalah kepastian. Mengapa? Kematian bagi orang Kristen saudara adalah jalan untuk mendapatkan tubuh yang baru. Tubuh duniawi kita sekarang ini tidak dirancang untuk kerajaan sorga, tidak cocok untuk kekekalan. Ayat 50 mengatakan bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Saudara, kita harus mengalami kematian. Karena kita tidak boleh tinggal di sorga dengan tubuh yang sekarang ini. Jadi kalau engkau dan saya ingin tinggal bersama Tuhan untuk selama-lamanya. Kita harus memiliki tubuh yang baru yang tidak bisa binasa. Ayat 53 mengatakan, karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa. Dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Saudara, bagi orang Kristen, kemenangan atas kematian adalah kepastian. Karena kebangkitan Yesus yang menjadi jalan bagimu dan bagiku untuk memperoleh tubuh yang baru itu. Kok bisa saudara? Kebangkitan Yesus membuktikan dia menang atas kuasa dosa. Dia mengalahkan kuasa dosa itu di atas kayu salib, saudara. Hutang dosa lunas dibayarnya. Sehingga oleh kematiannya itu sengat dosa hilang kuasanya. Saudara, kebangkitan Yesus menyatakan kemenangan atas musuh terakhir manusia, yaitu kematian. Untuk menunjukkan kematian bukan lagi ancaman bagimu dan bagiku. Yesus mencicipinya untuk kita. Tapi dia mengalahkannya saudara dengan kebangkitannya. Dan karena dia hidup, engkau dan saya pun akan hidup. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita, engkau dan saya, kemenangan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Saudara, sekarang sengat dosa dan kematian sudah tidak berdaya. Saudara, mungkin salah satu pemimpin negara terkejam sepanjang sejarah adalah Pol Pot. Dia, saudara, seorang revolusioner Kamboja memimpin partai komunis waktu itu Khmer Merah. Tidak puas, saudara, dengan sistem negaranya waktu itu, Pol Pot memimpin pemberontakan. Bersama pasukannya akhirnya berhasil menaklukkan pemerintahan. Dan dia, saudara, menjadi pemimpin paling berkuasa, yaitu Perdana Menteri, bahkan menguasai seluruh parlemen. Saudara, Pol Pot menjalankan pemerintahannya secara diktator totaliter. Dengan kekuasaannya, saudara, Pol Pot memaksa 2,5 juta penduduk kota Phnom Penh, PNS, guru, dokter, dan lainnya dipaksa pindah, saudara, ke desa untuk bertani. Apakah dibayar? Tidak, saudara. Pol Pot memaksa mereka dengan kerja rodi atau kerja paksa, saudara. Kalau mereka melawan, maka mereka, saudara, akan dimasukkan ke penjara dan dibawa ke tempat pembantaian massal yang bernama Killing Cave. Saudara, Pol Pot hanya memerlukan orang sehat. Sebab itu ketika terjadi eksodus itu banyak ribuan orang, anak-anak, orang tua dan orang sakit dibunuh. Konon saudara, cara pembunuhan yang dilakukan Pol Pot sadis sekali.
Seorang saksi mata mengatakan pernah melihat di penjara seorang wanita, saudara, dipaksa untuk membuka bajunya, lalu tubuhnya dibelah, hatinya diambil, direbus dan dimakan rame-rame. Tidak hanya itu, saudara, ada juga korban yang dilinggis, dikampak, bahkan dilempar dari bukit-bukit batu. Saudara, sebenarnya Pol Pot hanya berkuasa 4 tahun. Tapi selama itu dia sudah menghilangkan nyawa 25% penduduk Kamboja. Dari 8 juta tersisa 1-3 juta saja. Namun saudara, beberapa saat kemudian rekan terdekat Pol Pot membelot dan bergabung dengan oposisi untuk mengejar Pol Pot. Walaupun Pol Pot berusaha melarikan diri, saudara, namun dia akhirnya tertangkap. Kekuasaannya dilucuti, dia dipenjara seumur hidup, saudara, bahkan mati mengenaskan. Akhir hidupnya sedemikian tragis. Tidak ada seorang pun, saudara, yang peduli, bahkan mayatnya nggak boleh dilihat orang, lalu kemudian dibakar. Saudara, sekuat apapun kekuasaan, dia hanya menjadi macan ompong ketika dilucuti. Tak berdaya. Saudaraku, selama ini ada seorang tuan yang merasa kekuasaannya tidak pernah bisa dilucuti. Tuan itu bernama kematian. Saudara, suatu kali tuan itu memandang satu kuburan dengan sinis dan berkata begini. Kamu nantang aku ya? Kamu bilang 3 hari kamu cuman ada di sini, lalu kemudian kamu akan keluar dari situ. Kamu tahu enggak bahwa sejak aku ada, sekali kuburan ini dibuka dan aku menutupnya, tidak ada seorang pun yang bisa keluar dari situ. Saudara, minggu subuh itu, ketika tuan kematian duduk di atas kuburan batu, tiba-tiba saudara, dia merasakan bumi bergoncang, bergetar, saudara, berputar sangat kencang. Dan dia mengintip dari balik matanya, saudara, batu kuburan itu terlempar kencang dan terguling turun ke bawah. Tiba-tiba dunia gelap, sunyi, dan seolah dunia berhenti. Saudara, belum selesai kaget sang tuan kematian. Dia melihat seseorang keluar dari kubur itu dan mendatanginya, saudara, dan memaksanya untuk tiarap ke tanah. Lalu orang itu mengambil mahkota dan mengambil kuncinya. Dan tuan kematian, saudara, melihat ada 2 orang malaikat berbicara. Karya penebusan sudah selesai. Dan orang yang keluar dari kuburan itu berkata, saudara, sekarang aku membebaskan seluruh tawanan untuk memberikan mahkota kehidupan kepada mereka. Saudaraku, sejak minggu pagi itu, kekuasaan tuan kematian sirna. Sekarang saudara, tuan kematian itu hanya alat Tuhan untuk mengantarkan orang-orang kudus pulang ke rumah Bapa. Saudara, syukur kepada Tuhan Yesus yang memberi kepastian kemenangan kepada kita. Yesus mengubah kematian, tragedi terakhir kita menjadi kemenangan terakhir. Saudara, sampai di sini mungkin engkau dan saya berkata, Bu, itu kan masih harapan, masih nanti kapan? Padahal kenyataan hidup yang saya jalani sekarang demikian berat, Bu, saya sering gagal. Kalau gini mending saya mati aja. Untuk apa kemenangan nanti? Kalau sekarang saja saya sudah kalah. Saudaraku, ketika kita hidup dalam terang kebangkitan, seharusnya hal itu, saudara, memimpin kita, engkau dan saya, untuk hidup dengan cara yang baru. Saudara, ada perbedaan cara hidup zaman dulu dan sekarang. Dulu, saudara, anak yang minta tolong ke orang tuanya. Sekarang orang tua yang minta tolong sama anaknya. Dulu saudara, anak paling percaya sama jawaban orang tua, tapi sekarang saudara, anak lebih percaya kepada Google. Dulu saudara, ibu harus teriak-teriak manggil anaknya pulang. Sekarang cukup pakai HP. Anak bisa pulang. Saudara, zaman sudah berubah.
Orang yang masih saudara bersikukuh hidup dengan cara yang lama di era sekarang. Ketinggalan zaman, gak laku lagi saudara. Saudara, demikianlah kebangkitan Yesus itu menjadi tanda dimulainya periode baru dalam hidupmu dan hidupku sebagai orang Kristen. Sekarang saudara, kita adalah pemenang, maka kita, engkau dan saya harus hidup sebagai seorang pemenang. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Saudara, seorang pemenang akan berdiri teguh dalam ajaran firman Tuhan. Kenapa saudara? Karena firman Tuhan itu adalah perkataan Yesus sendiri. Kebangkitannya membuktikan perkataannya benar. Sehingga saudara, firman Tuhan menjadi pedoman satu-satunya yang terpercaya dalam kehidupan seorang pemenang. Saudara, ajaran sesat akan muncul dari generasi ke generasi dalam berbagai bentuk. Kelihatan baik padahal tidak. Kelihatan Kristen padahal tidak, saudara. Saudara, kita mudah sekali disesatkan dengan ajaran sesat kalau kita tidak kokoh di dalam firman. Saudara, sebagai seorang pemenang, milikilah kehausan untuk mencintai firman Tuhan dan menghidupi firman Tuhan. Tuhan Yesus mengumpamakan orang Kristen yang kokoh dengan berkata, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak roboh sebab didirikan di atas batu. Saudara, seorang pemenang akan melakukan semua pekerjaan dengan giat dan tekun. Kepastian kemenangan saudara tidak boleh membuat orang Kristen menjadi seorang yang malas apalagi fatalistik. Mengapa saudara? Karena kemenangan kita dibayar dengan harga yang mahal, yaitu kematian Yesus. Itu bukan agar engkau dan saya hidup bermalas-malasan, tapi agar kita menggunakan tubuh kita ini, kehidupan kita ini untuk memuliakan Tuhan selama-lamanya. Saudara, seorang pemenang ketika melihat pekerjaannya, tugas belajarnya, bukan lagi sekedar untuk mencari nafkah, bukan sekedar kewajiban, tetapi sebagai wujud pelayanan kepada Kristus yang sudah memberikan kemenangan kepada kita. Saudara, sekarang saudara kita harusnya melakukan dengan hati yang sudah diobahkan, hati yang baru, hati yang damai, penuh sukacita, antusias. Karena kita melakukannya untuk cinta kita kepada Yesus, Sang Kekasih jiwa kita. Saudaraku, di tengah situasi dunia yang semakin miskin akan kasih, kehadiranmu dan kehadiranku sebagai pemenang dinantikan untuk menyatakan kasih Yesus masih ada. Inilah saudara kesempatan untuk berlimpah dalam pekerjaan Tuhan, karena dunia sedang menantikannya. Saudara, ada sepasang suami istri dari Abu Dhabi, Aya dan Mustafa. Mereka begitu sangat terpuruk melihat kondisi anak mereka Ahmad yang baru berusia 4 tahun. Dia terserang penyakit langka, yaitu menyerang hatinya saudara, yang membuat badannya kuning, gatal-gatal parah, akibat racun sudah menumpuk di dalam darah. Saudara, menurut dokter, kemungkinan besar Ahmad akan meninggal kalau tidak dilakukan cangkok hati. Saudara, 2 tahun sudah keluarga ini berusaha mencari donor hati. Mencari kemana-mana, namun sia-sia. Kalaupun ada saudara, selalu tidak cocok dengan hati Ahmad. Sampai suatu hari saudara, dokter anak langganan mereka itu memberitahukan, Bu, ada seorang yang ingin menyumbangkan hati untuk Ahmad. Wah, ibu ayah ini begitu bersukacita. Orang mana Pak? Orang mana? Bukan orang Abu Dhabi, bukan keturunan Arab, enggak seagama, jaraknya jauh. Dia di New York, Amerika.
Saudara, dialah Becky Kebal. Sebenarnya saudara, Becky ini berencana menyumbangkan sebagian hatinya untuk sahabatnya yang terkena liver juga. Tapi karena sahabatnya itu kondisinya buruk, tidak dimungkinkan dilakukan operasi cangkok hati. Namun saudara, waktu Becky mendengar ada seorang anak yang membutuhkan donor hati, dengan senang hati gak pikir panjang, dia dengan tekad bulat ingin memberikan hatinya untuk Ahmad. Ketika ditanya, kok kamu mau sih memberikan, kamu kan gak kenal orang itu. Becky menjawab, saudara, apa bedanya saya kenal orang itu atau saya tidak kenal orang itu? Saya tetap bersedia memberikan hati saya jika ada orang yang membutuhkannya. Saudara, setelah diperiksa, ternyata hati Becky cocok dengan hati Ahmad. Betapa saudara senangnya ayah dan suaminya dan mereka terbang ke Amerika Serikat. Operasi berjalan lancar. Ahmad pun sembuh dan dia tumbuh menjadi balita yang sangat ceria. Saudara, tapi mereka belum pernah bertemu dengan Becky, sang pendonor hati itu. Hari itu, saudara, 11 Oktober 2017, ayah dan Ahmad diberikan kesempatan untuk berjumpa secara langsung dengan Becky. Saudara, kita lihat video berikut ini. You saved my life because he is my life. He is part of me. He is a part of me. He's family. Dia adalah bagian hidup saya, kata Becky. Dia adalah keluargaku juga. Saudara, bukankah itu juga yang seharusnya dikatakan oleh orang-orang Kristen, engkau dan saya, ketika melihat orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan uluran tangan kita? Saudara, hidup ini terlalu penting untuk disia-siakan. Sebab itu, saudara, mari miliki kerinduan untuk peduli dengan kehidupan di sekitar kita. Engkau dan saya dapat menjadi tangan Tuhan untuk meringankan beban mereka. Kita dapat menjadi kaki Tuhan untuk mencari dan menemukan yang hilang. Saudara, engkau dan saya bisa menjadi hati Tuhan yang berbelas kasihan kepada pergumulan orang-orang di sekitar kita. Saudara, bagi orang Kristen, keyakinan akan kepastian kemenangan bukanlah untuk menjalani hidup secara serampangan, tapi mengisi hidup ini dengan hal yang bernilai kekal. Karena upah kekekalan sedang menanti engkau dan saya. Saudara, Kristus sudah bangkit. Oleh karena itu, apa yang kita lakukan di dunia ini tidak kita lakukan untuk Kristus yang mati. Kita melakukannya dan melayani Raja kita yang hidup. Saudaraku, karena akhir cerita kita bukanlah kekalahan dalam kematian, tetapi kemenangan dalam hidup. Sebab itu, jalanilah hidup sebagai seorang pemenang. Tuhan Yesus pasti menolongmu dan menolongku. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Sungguh kami bersyukur. Oleh kebangkitan-Mu Tuhan, kami adalah pemenang. Tapi tolonglah Tuhan, selama kami hidup di dunia ini, kami sebagai pemenang
Lakukan segala sesuatu dengan nilai-nilai seorang pemenang. Kami ada di dalam firman-Mu. Kami mengasihi Engkau. Tapi kami juga Tuhan rela Engkau pakai untuk menjadi alat di tangan-Mu. Menyatakan kasih kepada dunia. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.